Halo, selamat datang kembali di channel Matpro. Apa kabar semuanya, sahabat Matpro? Kali ini saya mau share pengalaman memperbaiki satu unit power supply SMPS. Ya, power supply SMPS merek Siemens, output 24 volt DC 150 watt atau arusnya adalah 6,25 ampere. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut bahas apa saja yang saya lakukan, apa saja yang saya ganti di bagian power supply ini. Sebelum kita lanjut kita jelaskan lebih lanjut, sahabat Matpro, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, like dan share. Oke, saya dapat satu unit power supply SMPS dari user atau dari customer. Jadi sebelum kita memperbaiki, langkah baiknya kita harus tahu atau harus tampung informasi gejala kerusakan dari customer atau user. Ini gejala kerusakan yang dilaporkan adalah power supply ketika diganti fuse-nya, maksudnya fuse yang input AC, dia langsung putus lagi ya. Jadi end usernya berinisiatif untuk ganti fuse-nya ya. Jadi tetap pada saat diganti fuse-nya langsung putus. Oke, jadi ini power supply langsung kita buka, kita analisa lebih dulu kira-kira apa kerusakan power supply ini. Oke, untuk sahabat Matpro sekalian, kita jelaskan dulu. Ini model power supply adalah SV 24 volt 150 watt ya, merek Siemens. Jadi ini adalah power supply yang dipakai di bagian salah satu modul atau salah satu panel fire alarm ya. Jadi seperti ini ya. Ini kebetulan sudah selesai kita perbaiki. Jadi kita sengaja buatkan video, kita mau share apa yang kita lakukan untuk sahabat Matpro sekalian. Nah, ini dia bagian modulnya, satu modul, lalu ini yang casingnya ya. Sahabat Matpro bisa periksa, outputnya adalah 24 volt 150 watt. Nah, ini yang casing bawahnya ya. Oke, sebelum kita kita perlu info, tampaknya power supply ini adalah power supply yang dilengkapi dengan ada dua buah trim pot ya, dua buah trim pot. Ini dua buah trim pot ini dipakai, salah satunya ada yang untuk mengatur tegangan dan ini untuk mengatur arus ya. Kemudian nih ada LED indikator untuk ini yang error. Kemudian ini ada baterai. Nah, ini indikator kalau power supply berfungsi dengan normal. Kemudian ini jalur inputnya, ini ground, ini AC input 115 sampai 230. Ini fuse utama atau fuse mainnya, ini 4 ampere 250 volt. Lalu ini ada fuse di bagian output 6,3 ampere 250 volt. Jadi ini tadi 24 volt DC, output 6,25 ampere ya. Lalu ini bagian outputnya, ini bagian output. Kemudian ini ada, karena dia ini power supply yang terkontrol dan dipakai untuk perangkat khusus, jadi ini ada buat kontrol. Lalu ini ada outputnya yang di couple ya, yang di double, jadi 24. Nah, ini ada groundnya, ini ada terminal outputnya ya. Oke, langsung saja kita coba analisa. Pertama-tama yang saya pikirkan adalah pada saat terima power supply ini disebutkan ketika saya ganti fuse-nya langsung putus lagi, langsung putus lagi. Oke, jadi sebelum kita tes, initial test, alangkah baiknya kita yang pertama-tama ketika mau memperbaiki power supply SMPS itu adalah kita coba ukur dulu continuity test atau cek
short circuit ya. Kita cek dulu di bagian sini ya, di bagian power, di bagian input powernya. Oke, saya siapkan power satu unit multimeter ya, digital ya. Jadi untuk yang perbaiki power supply ini tentu saja kita persiapkan selain tools untuk perbaiki ini ada solder listrik, ada timahnya, lalu cukup satu buah multimeter ya, baik digital maupun analog. Lalu nanti kita tentu saja akan siapkan beberapa part yang mungkin harus diganti karena mengalami kerusakan. Oke, yang pertama saya lakukan adalah ketika menerima power supply ini adalah saya periksa dulu kontinuitasnya, karena dilaporkan ketika diganti fuse-nya yang 4 ampere itu langsung putus lagi. Jadi kita coba tes dulu ya kontinuitas ya. Kita pilih dulu di buzzer aja atau di tahanannya. Kalau buzzer kita mau lihat apakah benar-benar fuse putus karena ada short ya. Jadi kalau tidak ada kita coba ganti ke tahanan ya. Kita ukur dulu tahanannya. Nah, setelah saya ukur tahanan ini ternyata tahanannya adalah sekitar ya hampir 10 kiloan ya. Artinya bukan karena short circuit di bagian salah satu komponen. Nah, jadi tidak selalu bahwasanya ketika fuse-nya putus ada short circuit di bagian sini ya. Lah, lalu saya coba yang kedua, initial testnya. Saya cek fuse-nya karena sudah putus, saya ganti dulu yang 4 ampere. Saya coba lagi, putus lagi. Oke. Nah, setelahnya kita akan coba periksa satu persatu. Yang pertama adalah kita coba lakukan visual check. Visual check itu maksudnya kita akan periksa satu-satu komponen secara kasat mata ya. Kita melihat nih komponen kira-kira ada yang pecah atau terbakar ya, atau bocor ya. Oke, saya periksa ini satu-satu nih. Kelihatan dari kapasitor, MKP, kemudian ini jajaran ininya itu MOSFET-nya, diodanya, kemudian ini. Lalu yang penting juga di bagian varistor ya, varistor, kemudian NTC. Jadi kita nggak membahas satu komponen satu persatu, tapi apa saja yang saya lakukan sehingga power supply ini sudah berhasil dan sudah bekerja dengan normal. Oke, yang kedua tadi saya lakukan initial test dan putus lagi, lalu visual check. Nah, pada visual check itu saya temukan satu kapasitor yang bagian atasnya kayak melendung ya, melendung ini ya. Jadi ininya melendung. Ini udah pasti rusak ya. Jadi saya lihat kapasitasnya adalah 470 200 volt. Nah, ini dia ya. Ini udah saya ganti ya. Nah, saya ganti. Oke. Lalu yang kedua saya cek, setelah saya cek ini, oke, saya pastikan ini rusak. Lalu saya cek MOSFET-nya. Ini MOSFET, ada MOSFET banyak ya. Jadi kita ukur aja ini ya dengan menggunakan seperti kita mengukur dioda ya. Mengukur MOSFET-nya, teman-teman yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bagaimana cara mengukur MOSFET, kita langsung ukur ya. Jadi MOSFET-nya ada 4 ya. 1 2 3 4. Lalu ini dioda fast, ini MOSFET juga. Ini MOSFET yang kelima ya. Nah, jadi kita ukur dulu ya. Jadi ukur kita langsung kita buka. Ini udah saya buka dari sini nih ya. Nah, ini kotaknya nih. Ini bekasnya. Ini tadi bekas ininya ya, buat heatsinknya sekalian ditempel ke sini ya. Jadi saya ukur dulu ini MOSFET-nya satu persatu ya. Satu persatu kita ambil dioda. Seperti kita mengukur dioda ya. Nah, kita ukur lah MOSFET-nya ini di bagian sini ya. Nah, di sini kaki-kakinya satu-satu ya. Jadi ini MOSFET yang 5 unit ini. Nah, jadi yang 5 unit ini tidak perlu menghabiskan banyak waktu ya. Mungkin cukup 5 menit kita sudah selesai mengukur ini ya.
Jadi karena tipenya ada sama 4, jadi tipikalnya harusnya sama. Ini adalah dioda pas ya, dioda pas yang anodanya common katoda, anodanya disatukan ya. Jadi ini bagus. Ini MOSFET-nya ada 4, oke semua. Terus dioda pasnya oke. Ini MOSFET yang kelima. Nah, jadi ukur ya MOSFET-nya yang kelima ya, bagus. Lalu MOSFET yang ini kita ukur dioda MOSFET ini kita ukur dioda pas sudah kita ukur. Lalu kita coba cek dioda break-nya ya. Dioda break-nya di mana ya? Dioda break-nya ini di sini ya. Ini dioda break-nya adalah dioda 8 ampere 800 volt. Jadi kita ukur aja langsung ya. Jadi bisa di bagian rangkaian ya. Jadi kita ukur seperti ngukur dioda ya. Teman-teman sering ini ngukur dioda ya. Ngukur dioda, mana tadi diodanya? Dioda, oh ini dioda ini. Ini dioda ya. Ini diodanya. Dioda pas ya. Nah, diodanya bagus gitu ya. Jadi diodanya bagus. Lalu kita cek lagi NTC. Nah, ini MOSFET ini sudah bagus, masih oke. Ini juga oke, ini oke. Lalu dioda break-nya oke, yang 8 ampere 800 volt. Lalu kita akan cek NTC-nya. NTC-nya ini, jadi NTC itu hampir 99% secara visual ketahuan rusak apa tidak ya. Jadi kita lihat saja tipenya apa. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang bolong, tidak ada yang bocor ya. Ini pastikan oke ya. Jadi saya lihat tipenya adalah SCK 048. Jadi ini 4 ampere 4 ohm 8 ampere ya. Jadi NTC-nya lah 4 ohm 8 ampere. Lalu kita cek varistor juga ini, yang varistor sini ya, karena dekat di bagian input AC ya. Ini juga bagus ya. Jadi kita pastikan NTC, varistor, dioda break oke. MOSFET oke. Ini oke. Nah, jadi kita periksa satu persatu, tidak ada yang pecah. Dioda power yang kecil-kecil kita periksa semua, ukur satu persatu. Demikian juga transistor yang kecil-kecil gini ya, kita ukur tidak ada. Lalu kenapa masih masih short ya? Nah, saya coba ganti kapasitornya, saya ganti lagi fuse-nya, langsung masih short ya. Nah, jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita coba periksa di bagian kontrol ini ya. Dia kan ada PWM controllernya ya. Ini IC PWM controller, kita cek juga dioda-dioda yang SMD yang seperti ini nggak ada rusak. Jadi kita jangan fokus langsung ganti, kita periksa dulu apakah di bagian IC-nya ada seperti pecah atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada, kita coba dulu periksa di bagian ini. Secara kasat mata atau visual ini kapasitor tidak ada kerusakan ya. Nah, dari info dari user atau customer kita diinfokan bahwasanya power supply itu usianya sudah 6 tahun ya, 6 tahun lebih. Jadi dengan dasar itu kita berasumsi bahwa kemungkinan ada beberapa kapasitor yang secara normal atau durability-nya itu sudah menurun kapasitasnya. Jadi kita coba periksa dulu, teman-teman sahabat Matpro bisa periksa di bagian kapasitor filternya nih, MKP ini ya. Saya cek langsung di bagian MKP-nya ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 di sini yang besar ya. Jadi ini yang sudah saya ganti ya. Yang sudah saya ganti, ini yang belum saya cek dengan menggunakan multimeter. Ini nilainya 680 nanofarad. Ini 680 nanofarad. Oke. Jadi saya cek satu persatu, lalu saya temukan di antara 5 unit kapasitor ini ada 2 yang nilainya menurun sekitar 50%. Jadi dari 680 nano nilainya sekitar menjadi 300 sampai 300 nanofarad. Jadi itu bisa menyebabkan power supply-nya tidak berfungsi ya. Jadi menjadi tidak seimbang ya di bagian output daripada RC filternya.
yang masuk ke bagian rangkaian tengah PWM controller. Jadi saya ukur satu persatu. Dari 5 kapasitor MKP ini saya temukanlah 2 kapasitor MKP 680 nano tegangan 275 AC ini sudah kosong ya. Maksudnya kosong, dia menurun sekitar 50%. Jadi dia tidak pecah ya, tidak ada pecah. Teman-teman bisa lihat ini tidak ada pecah ya. Sengaja saya catat dari 680 nano nilainya nih, saya catat nih, saya tulis ya, tinggal 311 ya. Terus satu lagi mana tadi, yang ini udah menurun ya, udah nggak nyampe 600 ini, 500 600. Jadi saya ganti saja ya 2 ya. Nah saya ganti, kebetulan saya tidak punya yang sama ya, jadi saya cari kapasitor MKP yang masih bisa bagus charging dischargingnya, tetapi durability-nya atau kapasitasnya sudah menurun sekitar 20%. Dan yang dari kapasitor yang lumayan bagus ya, Alphatronic ya, saya ambil, saya kasih pakai yang bekas ya, dari 1 mikro. Jadi nilainya saya ambil kapasitor 1 mikro yang nilainya sudah jadi 800 ya, 800 nano. Nah ini contohnya ya. Nah, sahabat makro, ini yang sudah saya ganti. Awalnya ini yang kuning ya, awalnya yang kuning ya, saya ganti. Lalu yang ini juga saya ganti juga ya. Jadi MKP nya saya ganti ada 2 ya, ini sama ini ya. Nah fuse nya juga sudah saya ganti. Lalu kapasitor yang 470 mikro 200 volt juga saya ganti karena saya tidak punya yang 200 volt, agak jarang. Nah ini kapasitornya dibuat dia seri 470 200 volt di seri ya aslinya ya. Jadi saya cari yang 330 mikro 200 volt, saya paralel ya. Jadi kalau di paralel nilainya akan bertambah sekitar jadi 660. Jadi apakah ini bermasalah ketika kita pasang di sini? Nanti kita jelaskan ya. Coba ya. Jadi ini 660, tapi ketika di seri dengan yang satu lagi kira-kira kapasitasnya bertambah sekitar 10% dari total ini. Nah penambahan kapasitas 10% apakah itu akan berpengaruh terhadap kinerja daripada power supply ini secara keseluruhan? Apakah arusnya akan naik atau tegangannya akan naik? Nanti kita jelaskan ya. Lalu saya tidak temukan fuse yang 4 ampere juga sahabat makro ya, teman-teman sahabat makro, saya tidak ada temukan yang fuse yang 4 ampere. Saya pakai yang fuse 5 ampere. Nah dengan memakai fuse 5 ampere ini ya, apakah ini berbahaya apa tidak ya? Jadi teman-teman sahabat makro, perlu saya jelaskan, power supply ini adalah power supply yang regulated ya. Jadi ketika kita ganti ini menjadi 5, apa dasar kita untuk mengganti ini dari 4 ampere menjadi 5 ampere? Saya periksa dulu bagian NTC nya ya. NTC nya adalah 8 ampere 4 ohm. Artinya ketika saya buat ini jadi 5 ampere itu tidak akan merusak NTC, artinya NTC nya masih normal saja ya. Lalu yang kedua saya periksa diodanya, dioda brick ini ya. Dioda brick ini kan terhubung langsung ke bagian input AC ini, termasuk ke bagian fuse. Nah diodanya adalah 8 ampere 800 volt tegangan peak inverse-nya. Oke, artinya ketika saya ganti ini 5 ampere tidak akan bermasalah atau merusak di komponen lain baik dioda maupun NTC ya, karena itu berhubungan dengan fuse ya. Nah lalu apakah ada efeknya dengan rangkaian yang lain gitu ya? Sementara tadi kapasitasnya ini kalau di total dengan mengganti 330 mikrovolt di paralel jadi 2 660, di seri lagi dengan 470, itu akan menyebabkan kenaikan sekitar 10% secara keseluruhan. Apakah ini berbahaya terhadap kinerja IC kemudian MOSFET ini, lalu ke bagian outputnya? Oke. Jadi dasarnya adalah ini tadi dioda aman, kemudian NTC nya aman karena ini ada pengatur arus, ada pengatur tegangan ya, ada pengatur tegangan, pengatur arus ya. Jadi untuk SMPS ini kita pastikan dulu untuk kenaikan kapasitasnya itu jangan sampai melebihi untuk filternya itu 40% ya.
jangan melebihi 40% ya. Jadi karena itu kenaikan kita hitung secara keseluruhan itu hanya kenaikan 10%. Jadi itu menjadi aman, tidak akan menyebabkan kenaikan arus atau merusak rangkaian yang lain ya. Jadi kenaikan yang 10% itu nanti akan diatur oleh di dalam rangkaian ini kan ada namanya yang precision ya. Precision itu biasanya voltage ya, precision voltage itu biasanya seperti TL431 itu ya. Jadi yang dari 2,5 sampai 37 nanti dia akan, begitu dia menerima tegangan kenaikan 10% yang energi dari kapasitor ini, lalu ada revius juga kenaikan sekitar 25% arusnya, dia akan mencoba mengatur nilai referensinya ya. Dia mengatur nilai referensinya itu ke posisi normal gitu. Jadi ketika tegangannya udah naik dikit atau arusnya, dia akan cycle-nya itu dia akan mengatur ke posisi normal supaya dia memberikan perintah ke bagian osilator atau PM kontrolnya supaya cycle-nya diturunkan, sehingga output yang dari sisi ini akan tetap, arusnya adalah tetap sama dan tegangannya adalah tetap sama. Nah, setelah saya ganti ini 330, ini saya paralel ya. Nanti akan saya rapikan, saya pasang seperti ini. Ini saya paralel 30. Nah, ini ya. Ini saya paralel. Nanti saya pasang begini nih. Saya kasih organ ya. Paralel. Oke. Saya ganti pengganti 470. Saya gunakan 330 dikali 2 di paralel jadi 660 ya. Lalu ini yang pius yang 4 ampere jadi 5, yang ini dari 680 nano jadi sekitar 800 nano ya. Jadi itu tidak masalah ya. Nanti lalu setelah saya pasang semuanya, saya ganti ini ternyata piusnya tidak putus lagi ya. Ternyata piusnya tidak putus lagi, artinya sudah berfungsi ya. Dan indikator ini, indikator mains-nya itu sudah normal, tetapi saya ukur tegangan itu, tegangannya adalah sekitar 25, sekian hampir 26 ya. Lalu kita atur di bagian sini ya. Ini ada bagian sini. Jadi kita atur sedikit karena dia bisa kita turunkan dari 20 sampai sekitar 28 ya. Atur, jadi saya atur sampai 24,0 sekian lah supaya pas ya. Jadi aman ya. Jadi untuk perbaikan dengan gejalanya yang mati total, short circuit ketika diganti pius dan putus lagi, yang saya ganti hanya 3 ya. Hanya 3 komponen. Teman-teman bisa lihat yang saya ganti hanya 3 ya. Hanya 3 ini. Ya. Ini Elco 200 volt 410 mikro, ini MKP 680 nano dikali 2 275 volt. Jadi ini yang saya ganti. Ini power supply samples-nya sudah berfungsi ya, sudah berfungsi. Jadi saya ganti sama fuse ya, jadi 4 lah. Ada 3 ditambah 4 fuse-nya, yang 4 ampere jadi 5 ampere ya. Untuk kapasitor ya sekitar tadi jangan melebihi 40% ya, 40%. Jadi karena Elco juga ada toleransinya. Kemudian MKP ini juga ada toleransi ya, ada 5%, ada 10%, ada 20%. Jadi ini MKP kenaikan hanya sedikit ya sebenarnya, karena saya ganti pakai yang bekas dan masih berfungsi, durability-nya masih bagus ya. Jadi seperti kenaikannya jadinya sekitar 10%, yang ini juga 10%. Nanti tidak akan meningkatkan tegangan dan arus di bagian output karena akan diatur cycle-nya oleh aeropress-nya secara elektronik ya. Jadi PWM-nya tidak perlu saya ganti lagi ya. Jadi kalau teman-teman sobat Mapro mendapatkan yang seperti itu, jangan buru-buru langsung mengatakan IC-nya rusak ya. Jadi tapi yang pertama tadi harus diukur satu persatu. Yang kelihatan rusak itu harus langsung coba diganti. Nah, kita pastikan dulu continuity testnya itu kita ukur di sini, nggak short. Tapi ketika kita ukur masih ada tahanan tinggi, harusnya aman. Lalu fuse-nya masih putus, berarti ada kemungkinan komponen yang rusak apakah di bagian output, apakah di bagian input ya. Jadi ini yang saya temukan kerusakannya adalah di bagian
filternya malah ya, di filternya. Jadi analisanya adalah dengan kapasitasnya yang menurun sekitar 50%, dia akan menghasilkan yang output yang dikirim ke bagian power factor correctionnya itu tidak stabil ya, akhirnya tidak benar-benar rata ya, karena dia ada pulse-nya ya, ada ripple-nya masih tinggi sehingga frekuensinya tidak sama dengan frekuensi yang harusnya diterima oleh bagian POM, power factor correction-nya, sehingga dia akan memerintah untuk saya ada kelebihan tegangan atau penurunan tegangan atau kelebihan arus, dia akan perintah fuse-nya untuk memutus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi prinsipnya kenapa fuse-nya selalu putus, karena ada beberapa komponen yang nilainya berubah di luar yang short circuit ya, jadi tidak selalu short circuit. Teman-teman sahabat Matpro, demikianlah untuk share perbaikan satu unit power supply 24 volt DC output 6,25 ampere dengan dayanya 150 watt ya, merek Siemens. Nah, ini bagus nih merek Siemens ya. Jadi pada prinsipnya power supply SMP semuanya blok diagramnya adalah sama, tetapi ada beberapa topologi di bagian PWM kontrolnya berbeda, karena topologi PWM kontrol ada beberapa macam ya, ada macam-macam, ada current mode, ada voltage ini ya, ada flyback ya, jadi macam-macam ya. Jadi dia yang model ini yang current mode protection ya, untuk yang model ini, jadi tidak masalah. Jadi yang penting kita ukur dulu yang kelihatan MOSFET-nya kita ukur, diodanya kita ukur, dioda pas kita ukur. Nah, kita lihat NTC-nya, kita lihat varistornya, secara visual kita lihat nggak ada pecah, baru kita coba terakhir itu ke IC-nya ya, IC-nya. Ini kebetulan saya hanya ganti ini sudah bagus, tapi mungkin untuk kasus yang lain bisa juga berbeda ya, tidak harus yang ini kerusakannya dengan fuse yang putus, tapi untuk model ini saya temukan hanya yang 3 ini. Demikianlah sahabat Matpro untuk share perbaikan satu unit video untuk hari ini. Nanti kita akan share satu lagi video yang sudah kita perbaiki, masih power supply SMPS 24 volt DC dengan outputnya 10 ampere, yang modelnya berbeda ya ini, tapi masih sama-sama merek Siemens. Oke, sahabat Matpro, jangan lupa ya, untuk yang baru bergabung jangan lupa di like nanti supaya tidak ketinggalan untuk video selanjutnya, di subscribe ya, like dan share. Oke, terima kasih untuk sahabat Matpro, sekian dan kita ketemu di video berikutnya.